Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Armadani SEMA. Eh, Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait konsep dasar akuntansi manajemen dan di kesempatan kali ini kita akan coba membedakannya atau membandingkannya dengan akuntansi keuangan. Nah, untuk starting pointnya, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan akuntansi manajemen tersebut. Nah, sudah saya highlight sini. Akuntansi manajemen ini adalah sistem penyediaan informasi keuangan, ya, maupun non keuangan yang digunakan oleh pihak internal atau manajemen. Nah, di sini ada dua kata kunci ya. Informasi keuangan jelas ya, kinerja keuangannya seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian non keuangan. Non keuangan ini mencakup kepuasan konsumen, kemudian efisiensi dan lain sebagainya. Hal-hal yang tidak berkaitan dengan keuangan seperti itu. Kemudian, nah, ini digunakan untuk perencanaan, planning, kemudian controlling dan decision making ya, pengambilan keputusan. Informasi yang dihasilkan bersifat relevan, fleksibel, dan berorientasi pada masa depan. Nah, ini yang menjadi nanti karakteristik utama, kemudian yang juga membedakan dengan akuntansi keuangan. Relevan, fleksibel, dan berorientasi pada masa depan. Nah, ini ya merupakan karakteristik utamanya, tidak terikat standar baku atau fleksibel sesuai dengan kebutuhan manajemen. Maksudnya apa? Kalau di akuntansi keuangan, kita ketahui bahwasanya ada standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Nah, itu antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain wajib mengikuti standar yang ada dan akan menghasilkan sebuah laporan yang sama seperti itu atau yang sesuai dengan standar seperti itu. Sedangkan dengan di dalam akuntansi manajemen kita tidak perlu mengikuti itu. Cukup disesuaikan saja dengan kebutuhan manajemen. Seperti itu kurang lebih ya. Kemudian fokus pada masa depan. Fokus pada masa depan maksudnya adalah informasi yang digunakan ini digunakan untuk merencanakan atau menganggarkan hal-hal yang akan dilakukan ke depannya atau hal-hal yang akan ditargetkan untuk dicapai di masa depan seperti itu. Seperti ada forecasting ya, kemudian ada budgeting. Nah, kemudian menggunakan data keuangan dan non keuangan seperti yang saya jelaskan sebelumnya dan bersifat detail per divisi, produk, aktivitas ya. Nah, ini akan kita bahas pada chapter-chapter yang lebih spesifik nantinya. Kemudian, contohnya apa? Contohnya adalah penyusunan anggaran atau budgeting. Nah, kan budgeting ini bersifat untuk masa depan ya, kita anggarkan sekarang, maka kegunaan ini akan dilakukan pada masa yang akan datang seperti itu. Kemudian analisis biaya atau cost analysis seperti activity based costing yang nantinya akan kita bahas di chapter selanjutnya. Kemudian ada analisis break even point, pengukuran kinerja dan lain sebagainya. Ada BSC juga ya nanti balance scorecard. Nah, itu beberapa contoh yang terkait dalam akuntansi manajemen. Kemudian jika kita bandingkan dengan akuntansi keuangan itu secara literally atau secara literatur ya maksudnya proses pencatatan, pengklasifikasian dan pelaporan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan bagi pihak eksternal. Nah, jika akuntansi manajemen tadi adalah untuk internal, akuntansi keuangan ini ditujukan untuk pihak eksternal. Siapa saja pihak eksternal itu?
Yang terutama adalah investornya ya, investor. Kemudian ada pemerintah, ada juga eh, masyarakat umum seperti itu, peneliti dan lain sebagainya yang berkepentingan pada laporan keuangan tersebut. Kemudian ini ya, yang membedakannya juga karakteristik utamanya adalah mengikuti standar akuntansi. Misalnya PSAK, kemudian fokus pada data historis masa lalu. Artinya, eh, laporan keuangan tahun 2025, ya, contoh ya, itu berisi tentang data-data Januari sampai Desember tahun 2025, begitu. Dibuatnya di mana? Di Desember. Seperti itu ya. Kemudian bersifat umum, tidak detail per internal. Nah, kita nanti coba lihat ya bagaimana bentuk laporan keuangan yang terdiri dari 5 itu. Laporan laba rugi, kemudian perubahan modal, kemudian neraca atau laporan posisi keuangan, kemudian ada arus kas ya, arus kas, dan terakhir ada CALK atau catatan atas laporan keuangan. Nah, itu tidak detail ya, tidak per divisi, tapi secara keseluruhan dalam perusahaan. Nah, disusun secara periodik. Secara periodik ini ada yang kuartalan ya. Kalau kalian pernah dengar ada kuartal 1 sampai kuartal 4 ya, per 3 bulan ya. 3 bulan. Dan yang paling sering adalah tahunan yang kita baca ketika di akhir periode atau awal tahun berikutnya seperti itu. Nah, ini contoh laporan tadi sempat saya tulis. Nah, ini kalau kita simpulkan berdasarkan aspeknya, maka perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen adalah sebagai berikut. Berdasarkan tujuannya, akuntansi manajemen untuk pengambilan keputusan internal, sedangkan akuntansi keuangan adalah memberikan informasi kepada pihak eksternal. Kemudian penggunanya adalah manajer atau pimpinan perusahaan. Nah, ini orang-orang yang internal ya, internal. Sedangkan akuntansi keuangan itu adalah investor, kreditur, pemerintah. Ini semuanya adalah eksternal. Ingat ini ya, ini sangat penting untuk menjadi dasar mempelajari akuntansi manajemen. Kemudian orientasi waktu, satunya masa depan dan akuntansi keuangan adalah masa lalu, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian aturannya atau acuannya ya, tidak wajib mengikuti standar tertentu kalau akuntansi manajemen. Sedangkan akuntansi keuangan itu wajib mengikuti standar yang berlaku umum. Misalkan PSAK atau IFRS, International Financial Reporting Standard. Kemudian sifat laporannya bersifat fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan siapa? Kebutuhan pihak internal perusahaan, terutama manajer ya. Kemudian sifat laporan keuangan untuk akuntansi keuangan adalah terstruktur dan baku. Jadi perusahaan misalkan kode saham ADRO ya, itu tidak boleh berbeda laporan keuangannya dengan misalkan PTBA begitu ya, PTBA. Harus kelima-limanya harus mengikut dengan PSAK seperti itu. Harus kelima komponennya ada laba rugi dan lain sebagainya itu. Nah, selanjutnya tingkat detailnya sangat rinci per divisi atau produk, sedangkan akuntansi keuangan umum dan keseluruhan perusahaan. Kemudian frekuensi sesuai dengan kebutuhan tidak tetap ya. Bisa jadi manajer butuh hari ini atau minggu depan atau sekali sebulan atau sekali setahun begitu.
tergantung ke kebutuhan dari pihak internal yang akan mengambil keputusan tersebut. Kemudian, sedangkan dibandingkan dengan akuntansi keuangan itu secara periodik ya, secara periodik tahunan atau kuartalan. Nah, hubungan keduanya tetap ada. Mereka saling melengkapi. Akuntansi keuangan menyediakan data besar, story, sedangkan akuntansi manajemen mengolah data tersebut untuk analisis dan keputusan strategis yang diambil oleh pimpinan perusahaan. Contohnya apa? Data biaya dan laporan keuangan digunakan oleh manajemen untuk menentukan harga jual atau efisiensi biaya. Apakah harus meningkatkan harga jual atau menurunkan karena harus kompetitif dengan pasar, atau malah menurunkan biaya sehingga kita tidak perlu meningkatkan harga jual seperti itu. Nah, itu dianalisis oleh akuntansi manajemen. Oke, demikian untuk pengantarnya ya, akuntansi manajemen. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.